Riglo kan. Tulisannya Ri. Reglo tapi kan Inggris. Riglo. English. Bukan Reparti Glow. Apa bedanya dibandingkan glow yang lain? Lo ya. Ini mah nanti saya kena somasi. Tapi success story mereka gimana? Yang paling keren, paling diingat? Ada sih satu yang paling saya ingat itu dia tuh bukan karyawan lah, tapi dia jualan brand skincare lain tadinya. Tapi cuman di Riglo dia bisa omset 0,5 M sebulan. Ngeri ya, 0,5 M sebulan. Oke, ini saya lagi sama Refhardi Syahputra. Ini bukan saudaranya Olga ya? Bukan. Namanya kan sama. Dikit. Syahputra. Nah, ini saya tahu beliau itu awalnya adalah seorang internet marketer yang sekarang udah berubah nasib jadi business owner ya. Jadi by the way, ceritain dulu dong. Dulu tuh awal mula terjun dunia bisnis, terjun dunia internet marketing kayak apa? Jadi awal mula ya. Ya, Awal mula itu karena butuh uang jajan lah. Oke. Karena butuh uang jajan waktu itu lagi kuliah semester 3. Oke. Semester 3 akhirnya ada temen kakak kelas lah, bisa dibilang kakak kelas, dia ngajakin saya jualan Bukalapak. Gitu. Cuman saya rasa jualan di Bukalapak tuh kayak kurang greget gitu. Ibaratnya kayak di marketplace itu kan kalau kita nggak punya skillnya kita kayak nunggu kan. Itu kayak nunggu. Akhirnya coba deh ada yang lain nggak? Saya tanya. Akhirnya saya diajarin namanya Facebook Ads 2016 lah, 2016 awal. Nah dari situlah saya mulai masuk ke Facebook Ads tuh 2016. Produknya apa? Baju bayi. Baju bayi. Bikin brand sendiri atau jual produk orang? Dropship. Dulu kan masih bisa dibilang masih gurih banget. Iya. Masih gurih banget tuh. Kamu sekarang enggak pertanyaannya? Gurih. Cuman resource-nya kita rubah. Dulu kan dari Tokopedia, kita kan ngambil resource, sekarang kan ada dari luar. Iya benar. Ya gitu. Nah, makanya dari 2016 mulai terjun ke situ sampai lulus kuliah. Ya pernah kerja di tempat orang juga. Karena kan Facebook itu kan algoritmanya berubah-berubah terus kan. Iya. Karena saya nggak bisa ngikutin, akhirnya ikut kerja sama orang juga. Nah setelah lulus kuliah itu baru mulai untuk bisnis sendiri, tapi masih gaya-gaya internet marketer lah. Ya. Kita bikin produk sedikit, habis itu kita iklanin. Kalau misalkan produknya bagus, kita bikin lagi yang banyak gitu. Bentar, ini menarik nih, gaya-gaya internet marketer. Gayanya gimana? Ini zaman saya ya. Ini gimana? Zaman saya tuh ibaratnya kayak kita testing aja. Misalkan kita testing 10 produk nih, 10 produk. Dan katakanlah satu bagus, 9-nya jelek. Ya. Nah yang satu itu bisa nutupin keboncoran 9 produk ini gitu loh. Oke. Gitu. Produknya semua produk orang lain. Produk orang lain. Gak peduli itu ada brand atau enggak. Nggak peduli, yang penting laku dan aman dijual. Oke. Dan itu works dulu. Harus works dulu. Maksudnya itu works, pola yang kayak Works, itu works banget. Dan sekarang? Dan sekarang kalau saya dari pandangan saya sekarang ya kurang. Apa yang akhirnya membuat lu pikir, gue kayaknya harus mengubah cara main nih gitu, itu apa tuh? Karena gini Kang, ngerasa capek sih. Capek karena gini, kita kan yang namanya iklan kita spending kan. Iya. Dan yang kita iklan itu kan brand orang gitu. Jadi kayak kita ngebesarin brand orang. Dan kita juga nggak tahu brand orang itu bertahan sampai kapan gitu. Gitu gue. Iya. Nah maka dari itu sustainability. Iya, sustainability dong. Karena bisa dibilang tiap tahun saya ganti brand, ganti produk. Tiap tahun. Dari 2016 tuh sampai 2020. Saya ganti-ganti produk sama ganti-ganti brand terus. Tapi kalau misalkan ada orang mikir gini, ya gak apa-apa ganti produk selama di momen gue itu ngambil produk dan laku ya. Kenapa enggak juga? Memang nggak masalah sih. Memang nggak masalah. Cuman tadi karena lu capek aja ya? Iya, karena kayak capek aja gitu. Karena perlu riset terus. Iya, riset terus harus testing lagi. Apalagi kalau misalkan isu-isu akhir tahun tuh Facebook kan suka aneh-aneh tuh ya, takut banned lah, apa segala macem gitu. Akhirnya sampai pada akhirnya ya udah deh, kita coba deh bikin brand baru gitu. Kita bikin brand sendiri lah ibaratnya gitu. Dan apa yang beda pas bikin brand? Brand pertamanya apa? Brand pertama itu Herbalife. Cuman udah disuntik mati. Oh gitu. Wah, gue bertahan nih. Kalau gitu gua dulu syukuran dulu gitu. Kenapa? Menyuntik mati kenapa? Padahal kan akun Instagram kalau gue lihat juga lumayan nih akun Instagram. Masih ada. Disuntik mati ya karena yang pertama, kesalahan pertama saya adalah bukan kesalahan pertama saya, tapi kalau di branding produk saya itu raw, mentah. Oke. Produk mentah yang di repackaging. Jadi nggak didiferensiasi gitu. Jadi orang lain jual lebih murah itu gampang banget dengan orang lain itu tim sendiri atau bukan orang? Brand orang.
tapi dia jual lebih murah karena suppliernya dia mungkin lebih murah juga gitu. Iya. Atau dia mengambil dalam jumlah besar. Iya. Pasti kan dia dapat harga lebih murah dong. Betul. Dari situ harga udah kacau. Saya cuma bertahan kurang lebih 3 tahun untuk brandnya. Lumayan lah Pak 3 tahun. Ya 3 tahun. Maksudnya sabar. Yang bagus, yang paling bagus tuh tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga tuh udah ya kita nombok lah gitu. Itu apa? End user atau pasukan? Pasukan. Itu nasibnya pasukan gimana? Ya, nasib pasukan saya pindah ke yang baru. Oh, diajak pindah. Diajak pindah. Pas mau pilih gimana? Oh, baru dah gitu ya. Ya itu saya pakai Zoom lah. Oh, gitu ya. Ya kita ngasih tahu bahwasanya saya nggak bisa meneruskan brand ini. Tapi buat teman-teman semua atau buat semua agen yang ada di sini yang ingin masuk ke brand baru saya silahkan. Nggak perlu langsung jadi agen, jadi reseller dulu bisa. Karena dulu daftar agennya beda jauh kan. Iya. Ya kan? Yang brand yang dulu nih yang herbal itu daftar agen cuma 500.000. Kalau brand yang sekarang kan 10 juta. Iya kan beda kan? Iya. Marketnya beda. Makanya nggak perlu jadi agen langsung, jadi reseller aja dulu kalau mau. Kalau nggak mau ya mohon maaf per tanggal sekian saya harus tutup brand ini. Gitu. Nah, ini penting nih. Ini pelajaran penting buat teman-teman yang sekarang punya brand. Berarti pelajarannya apa dari kemarin akhirnya menyuntik mati perusahaan yang Herbalize itu? Selain karena produk yang tidak punya diferensiasi kuat, ya, apalagi diferensiasi sama yang kedua itu tadi sih produksi kan. Produknya yang paling penting produksi. Manajemennya sama. Manajemennya beda sih. Manajemen beda. Manajemen yang perusahaan yang sekarang nih beda dengan yang dulu. Kalau dulu jujur dulu tuh manajemennya banyak orang deket lah. Bisa dibilang kenalan kampus, temen kampus. Ini yang kayak gini. Jadi bukan saya menjelekkan ya. Tapi di situ tidak ada hierarki jadinya. Oke. Di saat nggak ada hierarki kan jadinya kayak gue tau lu. Iya. Alah lu siapa sih gitu. Iya, jadi kayak omongan saya nggak didengar gitu kan. Iya, kayak gitu. Betul. Tapi ini bukan ngejelekin, tapi itu salah satu ininya ya. Berarti sekarang punya ini Reglo. Reglo kan. Oh, tulisannya nyari. Reglo tapi kan Inggris. Reglo. English. Bukan Repartiglo bukan. Itu plesetan. Diglo. Itu plesetan. Apa filosofinya pakai dari Repartiglo atau diglokan ulang gitu? Tapi kan lebih. Iya, kita ingin membuat seluruh wanita Indonesia bersinar kembali. Bersinar kembali. Apa bedanya dibandingkan glow-glow yang lain? Ini mah nanti saya kena somasi. Enggak ada somasi di sini ya. Pokoknya maksudnya itu gila. Kan juga bisa membuat teman-teman juga yang nonton, gue kayaknya perlu nih join ke si Glow-nya Repardi nih. Kan produk kosmetik skincare pada dasarnya ya itu gitu kan. Bedanya apa? Sebenarnya Reglo ini dulu saya berangkat dari kondisi saya pada waktu itu. Pas di Herbalize kan? Pas di Herbalize. Kenapa berangkat begitu? Saya itu punya feeling pasti banyak banget orang kayak saya gitu. Apa akhirnya gimana? Ya maksudnya butuh produk gitu loh. Bukan butuh cuan. Iya, butuh produk pasti cuan kan. Ya butuh produk dan ibaratnya yang cuannya gede, apalagi sekarang yang harus ngiklan Facebook, Instagram dan lain-lain gitu. Akhirnya yaudah deh kita coba bikin sebuah brand di mana konsepnya itu kita pengen memberikan margin yang besar. Ibaratnya kita limpahkan tanggung jawab besarnya itu di pasukan. Oke, betul. Gitu. Nah, maka dari itu yaudah deh kita coba bikin dan kebetulan Reglo ini sebetulnya udah di-develop dari 2019. Baru di launching itu 2021 Januari. Apa karena izinnya lama? Bukan karena izin lama, karena kan Reglo ini ownernya berenam kan. Waduh, nah ini juga gue bakal nanya nih nanti nih. Seni ngurusin owner 6 ini gimana? Nah, Reglo kan ownernya berenam. Dan yang 3 orang ini udah punya brand skincare juga. Iya, gitu. Konflik interest lah itu. Bukan konflik interest. Mereka bikin Reglo karena untuk ibaratnya untuk upselling lah konsumen-konsumen skincare mereka. Karena skincare mereka tuh fokus ke satu SKU waktu itu. Ke serum aja. Produknya cuma satu doang. Ada 3 produk, ada 3 SKU tapi serum aja gitu, nggak ada yang lain. Bikin rangkaian lengkap untuk upsell tadinya. Cuman dia rasa mungkin kurang seret lah ibaratnya mungkin ya. Akhirnya ngajak saya, yuk kita bikin perusahaan baru aja, kita kembangin Reglo ini. Akhirnya di saat waktu saya pegang, kita launching di April waktu bulan puasa. Dengan konsep yang terbaru yaitu pasukan. Sebelum pandemi atau sudah? Lagi pandemi. Nah ini gimana? Rame tapi? 1 bulan, ya bulan pertama pasti ya. Iya, minggu inilah ya. Bulan pertama cuma 10 agen kayaknya join. Oh gitu. Oh berarti pas launching itu kita jualan end user atau nyari agen langsung? Nyari agen. Oke. Agen ini join, bayar sedemikian rupa harganya gitu ya. Iya, sedemikian. Baru nanti di situ sudah kita siapin kelas berjenjang juga buat mereka, marketing kit semua.
Bahkan bisa dibilang margin itu cukup besar banget ya. Iya. Tuh, di saya, saya kasih tuh 64%. Iya, pasti agennya dong. Margin lebih gede daripada pusatnya nggak? Iya dong. Iya pasti kan gitu kan. Iya, Itu gitu. distribusinya gitu. Iya, kita kasih gede lah sampai 64%. Ya memang di situ apa pressure point itu 3 bulan pertama sih. Banyak banget orang yang nyerah kan. Apa? Maksudnya pressure point itu dari agennya? Iya, dari agen. Join, jepret, Jepret, 90 juta. udah laku Cepet, lah. 10 juta. 10 juta. 10 juta ya? 10 juta. 10 juta. Jepret. Nah, orang-orang kompensasi kan selalu ada, coy. Iya, selalu. Ini gimana sih jualannya susah banget nih. Ini gini. Ya, tapi ya saya balik lagi karena pernah belajar NLP juga. Master. Karena pernah belajar itu juga ya, saya cuma menenangin aja. Saya cuma menenangin, sabar aja, semua itu selalu ada waktunya dan selalu mencapai titik tertentu pada waktu tertentu gitu. Iya. Akhirnya mereka sabar sampai padahal sampai di bulan keempat atau kelima itu memang namanya udah mulai naik. Namanya udah mulai naik dan Nama ini nama Riglo, brandnya, nama dianya. Brand Riglo-nya udah mulai naik lah. Oke. Dan ini cerita sedikit lah. Jadi kita kan punya brand ambassador. Dr. Ya, Cindy Putri, tahu kan? Cindy lah. Tahu lah. Nah, pada saat itu kan memang momennya adalah pernikahan Ricis. Oke, tahu. Dan itu viewsnya tuh besar banget gitu. Ya. Jadi berarti kita kebawa juga exposure-nya di Riglo tuh. The wave lah. Nah itulah karena itu udah banyak yang tahu Riglo, mulai gampang jualannya sama agen-agen. Oke, berarti kesimpulannya supaya si agen ini termudahkan jualannya, bantu exposure dari branding kita besar juga ya? Iya, betul. Itu sih yang ada di pikiran saya sampai saat ini. Oke. Nah sekarang kan ibaratnya jualan skincare, dulu herbal. Apa yang beda nih? Kerasa beda? Dari produk udah jelas beda nih. Cuannya beda. Iya, margin udah jelas beda. Margin beda. Apa lagi yang beda? Apa ya? Bis model sama nggak dulu? Base model kurang lebih sama. Oh, berarti pakai pasukan juga? Pasukan juga. Bedanya marginnya doang kan? Beda margin. Oke, dari segi distribusi? Dari segi distribusi Yang buka offline mereka atau pusat? mereka. Oh, mereka dikasih keluasan buka offline? Ibaratnya memang karena kita memberikan margin yang gede, kita ibaratnya kayak melimpahkan tanggung jawab yang gede juga gitu loh kan. Jadi kita tuh benar-benar kayak monitoring aja. Oke. Monitoring ibaratnya kayak apa ya, helikopter view aja lah sama mereka. Iya. Tapi ada kondisi ini nggak di si pasukan itu, misalkan dia nggak jualan, disuruh dipaksa sama kita juga, kayaknya dia diem gitu. Ada. Nah, itu juga treatmentnya. Anda ini udah dikasih margin gede, Nah, menengai. Gitu. saya itu belum pernah kopdar sama mereka ya. Oh gitu. Ya, dari sekarang 300 agen itu belum pernah kopdar sama mereka dan nanti akan kopdar di minggu depan. Iya. Nah, gimana caranya? Saya juga nggak tahu caranya gimana, Kang. Cuman di awal Desember, Kodrol tuh orderan agen tuh gede banget. Okay. Gede banget sampai kita kehabisan. Nah, itu datang dari mana tuh? Nah, itu dia. Wih, masa traffic wih? Enggak jelas. Ya kan udah ada mulai ada agen. Ibaratnya kita udah megang 5 orang lah. Kita megang 5 orang yang mereka bisa jualan di angka 6.000 sampai 9.000 piece sebulan. Mereka itu bisa jualan sekenceng itu karena sebelumnya dia jualan skincare yang lain atau baru banget? Ada 2 yang baru, 3 itu udah pernah jualan skincare. Kalau yang udah pernah kan ibaratnya pasar udah kebentuk, Iya, ada si produk aja kan. Betul. Yang 2 tuh baru banget. Oke. Ya mereka cuma modal iklan aja. Oh, iklan dari Iklan aja, iklan Facebook sama iklan Google. Marketplace namanya? Marketplace main cuman kayak jaga gawang aja. Ada yang banding-banding harga nggak? Ada. Ada, akan selalu gitu. Akan selalu ada. Nah, itu treatmentnya dari pusat gimana treatmentnya? Jadi gini, yang itu kita bagi jadi 2 kalau dari saya. Yang pertama adalah kalau misalkan memang itu agen yang kita ketahui dia cutting price, itu langsung kita kasih sanksi. Oke. Ada 3 tahapan. Tapi kan ada aja yang namanya oknum. Betul. Ya kan? Yang dimana kita nggak tahu dia siapa, agen kita bukan, tiba-tiba dia punya produk kita. Ya, berarti orang lain dong. Berarti orang lain. Nah, itu yang sebenarnya lagi saya cari. Yang asem. Nah, ini yang lucu Kang, yang lucu. Saya tuh pernah nyelidikin dan pernah ketemu orangnya. Terus? Pernah ketemu orangnya. Wah, sialan ya orang kayak gini. Sialan nih orangnya. Gimana? Yang nyelidikin saya. Saya dikirimin batu Kang. Batu. Jadi paket COD ada kurang lebih 20 paket ke kantor, isinya batu. Itu harganya sampai jutaan rupiah batunya. Oke. Jadi ada 20 paket. Jadi seorang orang si ekspedisi ini, nih mau ditebus nggak? Ada 20 paket nih. COD ya? Penerimanya bayar si yang nerima. saya kan yang harus bayar. Penerimanya siapa? Penerimanya pembela kebenaran. Buset. Tapi alamatnya alamat kantor saya gitu. Iya. Yaudah saya coba tebus deh 1. Pas saya buka batu isinya, batu kerikil. Oke. Gitu. Wah ini orang iseng banget sih. Iya. Ini yang kirimnya itu dari toko yang saya selidiki. Oh. Di marketplace itulah. Itu berarti gimana? Orang dekat berarti? Orang pernah Kenal sih enggak, cuman karena dia tahu ownernya Riglo itu saya, jadi saya dikerjain dan karena kan memang saya selidikin langsung gitu. Iya.
Karena kan salah satu tugas CEO kan deep dive kan, kita Betul. harus nyelam ke dalam gitu. Saya coba selidikin dan malah saya yang dikerjain gitu. Gitu. Asem ya? Maka dari itu saya sempat stop supply ke daerah itu selama 1 bulan. Oke. Tapi kan udah tahu agen-agen, bentukannya. ke agen, misalkan nih agen yang daerah ini nih, saya stop supply 1 bulan dulu deh sebentar ya. Tapi tetap aja masih ada. Ini ya. Ini yang namanya oknum ya pasti ada lah. Mari 100.000 ya. Iya. Tapi upaya dari pusat apa? Ya kita masih selidikin sih, karena kita yang kita cari adalah orang yang supply ke mereka gitu. Oke, karena mereka gak mungkin. Bentar, produknya tuh dibikin mirip atau produk Riglo yang dia jual turun? Produk dulu dia jual turun. Makanya sekarang yang pertama itu ya, kita lagi cari orang yang supply, dan yang kedua supply bener ya. kita sekarang udah tampilin barcode. Nah itu tanda. Jadi barcode itu di saat di scan, ketahuan agen siapa nih? Gitu. Nomor member siapa nih ketahuan gitu ya. Ini khawatir karena dunia perpasukan itu banyak dramanya. Saya sudah dramanya kayak gitu. Betul. Buat kalian-kalian ya. Nah ini pertanyaan berikutnya yang tentang manajemen. Kan 6 orang men. 6 orang. Bagi duitnya gimana gitu ya? Kalau bagi duit bagi waktu sama bagi tugas karena kan setahu gue juga anak Imer semua kan backgroundnya. Iya. Backgroundnya almost semuanya anak Imer. Iya kan anak Imer kan ibaratnya mereka taunya cuma traffic, digital marketing, manajemen nggak paham sih secara ini nggak tahu ya gimana. Jadi awalnya kan berlima nih sebelum yang keenam masuk. Kita berlima, kita tuh ibaratnya kayak rihlah mungkin. Iya. Di situ kita samain visi dulu sih. Bahwasanya bisnis tuh 4 kaki. Oke. Ada marketing, sales, finance, ada HR, ada produksi gitu kan. Iya. Ya udah sekarang silakan siapa yang mau megang setiang-tiang itu sendiri. Gitu. Kita tentuin dari siapa yang bakal jadi ibaratnya direktur utamanya. Dan saya yang dipilih kan jadi CEO-nya. Iya. Korban. CEO. Dan yang penting kita fokus. Yang pertama adalah kita nggak keluar dari pilar yang kita pegang. Misalkan memang ada si A nih, si Pak Irfan misalnya, dia megang finance, ya kan? Dia memang punya wewenang, tapi untuk wewenang tertinggi tetap ada di saya. Iya. Sama yang lain juga HR. Mereka punya background keuangan nggak? Ada. Belajar kita. Belajar. Oke. Belajar. Ibaratnya kayak nyusun laporan keuangan itu, laporan keuangan yang sekarang kayak akuntansi itu butuh waktunya lama banget kan? Iya lah. Lama banget. Tapi sekarang udah oke lah. Sama kayak di produksi juga, wewenang tertinggi tetap ada di saya, tapi semua skillnya saya serahkan ke dia. Gitu. Saya percayakan sama dia. Kita saling percaya itu. Berarti skill Imernya nggak pakai lagi dong? Sama sekali enggak. Iya dong, iya Sama kan? sekali enggak. Ini kan dulu yang bikin ads, kopi, apalah, riset kagak ada lagi berarti ya? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ya kalau menurut saya sih ini adalah next levelnya sih. Iya. Memang kita harus ke sana gitu. Dan nah ini gimana? Apa dramanya ketika menyatukan sebagai CEO lo? Iya. Kan harus, woi, lu gimana sih kerjaan? Nah, itu kan. Dramanya di awal-awal tuh lucu sih sebetulnya. Lucunya tuh kayak saya direktur, tapi tiba-tiba yang ngambil keputusan si B gitu. Dan B itu nggak mau kalau misalkan keputusan nggak diambil gitu. Pokoknya harus dia gitu. Ya lo harus kayak gitu. Akhirnya, yaudah deh, saya bilang kita menjauh dulu deh. Kita menjauh dulu sebentar. Pernah ngalamin gitu ya? Pernah. Ya kita ngambok-ngambok kan pernah. Iya. Apalagi berenam kan, ini bukan bertiga. Nah, makanya berenam. Gua biasanya kalau nyaranin bisnis maksimal 3, maksimal ini 6 Pak. Tapi memang ada orang, ada salah satu yang memang samina watona tuh ada banget. Ada orang ngikut lah ya. Ada yang ngikut aja. Yang penting keputusan kamu paling baik lah. Oke. Tapi ada juga yang kenapa harus begitu? Bagaimana kalau begini? Gitu. Ada juga gitu. Ada. Bentar, berenam. Kan kakinya 4 tadi, CEO 1. Berarti 1 orang nganggur dong. Dia sebagai apa? Komisaris? Komisaris. Diem doang, gak ada dalam manajemen. Lebih ke arah ngawasin aja paling. Ngawasin, ngasih saran. Ngasih gitu. saran. Lucu juga ya, anak Immers ngumpul itu bisa jadi. Ada nggak benchmark gitu? Anak-anak Immers lain gitu yang ngumpul atau baru pertamanya kayak gua? Kalau yang kayak saya, yang kayak kita, mungkin ada, cuma kita nggak tahu. Dan kita baru bikin perusahaan yang kedua yang bergerak di investing company. Itu ownernya 55 orang. Investing company? 55 Jadi, orang? Yes. Ownernya 55 orang dan itu semuanya masuk akte perusahaan. Ya itu kita belajar itu gitu. Oke. Bagi-baginya gimana tuh? Ya ada di ya kita udah tetapin direkturnya ini ya, komisarisnya ini, semuanya sisanya pemegang saham. Ya udah sih diem. Saya sebenarnya saya diem aja udah. Gitu. Kecuali saya diminta bantuan. Gitu aja. Apa maksud misinya apa sih pemilikan sampai sebanyak itu? Apa karena ada misi kayak gini? Ada teman saya tuh gue sengaja ownernya banyak supaya misalkan kalau di kuliner ya, supaya nanti nih orang punya rasa ownership.
memiliki bahwa supaya traffic ini kenceng minimal kan sama dia banyak orang aja 30 misalnya. Itu misinya kalian apa? Isinya kita tuh sebetulnya kalau dari saya pribadi ya, bukan kita semua. Kalau dari saya pribadi itu lebih memperdalam ke arah korporatisasi sempurna sih. Fully korporatisasi. Di mana owner itu hanya memiliki mungkin 3-5% kepemilikan perusahaan itu tadi. Jadi itu sih yang saya pengen dalemin tuh itu. Makanya waktu ada orang yang mencetuskan bikin investing company itu, jadi saya ikut deh. Ada berapa orang ternyata waktu di listing kan modal store tuh kalau nggak salah 10 juta. Ada Store-nya? 10 juta. Oh ada 55 orang, ya udah. 550 juta dikelola. Katanya gue masih bingung, baginya gimana nanti? Ya baginya kan berdasarkan lembar saham kan? Iya, ngerti. Dan itu berarti nantinya gimana? Investing company berarti kalian invest di perusahaan orang? Sementara ini uangnya dikelola mungkin dikelola di saham atau mungkin di bid seperti kayak gitulah. Iya. Jadi kalau untuk invest kita belum tahu. Oke, dan itu posisinya lu sebagai komisaris dong? Karena kan di sini sebagai CEO, sebagai diri. Iya, kalau di sana saya sebagai pemegang saham. Pemegang saham. Pemegang saham. Nggak operate daily ya? Nggak operate daily. Ya, apa enakan mana sebagai? Ya pemegang saham dong. Hah? Enaknya juga pemegang saham dong. Tapi kan angkanya kecil, kan? Hah? Angkanya kecil. Angkanya kecil sih memang. Cuman kalau misalkan di saat nih let's say udah setahun ada investor lagi masuk. Di saat investor masuk kan nilai saham kita jadi naik. Betul, nggak ngerti. Ya. Yang di saat naik itu kan ibaratnya kita punya 3% aja udah cukup loh buat hidup setahun gitu. Ini gue menarik ya, ini insight buat teman-teman semua. Jadi saya pernah ngobrol sama seorang venture capital gitu. Yang saya nanya tuh ke dia, Pak, kalau misalkan ada sebuah perusahaan diinvest sama perusahaan besar, katakanlah yang invest ke Google, Facebook gitu ya, itu kalian senang atau nggak senang? Gitu ya. Gua kira awalnya dikira nggak senang, wah ada big company nih masuk, berarti gua khawatir malah jadi bakal ketekan apalah gitu. Justru ternyata jawabannya senang. Karena ternyata ya tadi ketika itu angkanya membesar, value-nya naik, brand equity-nya besar. Ini ilmu baru nih buat kita, buat Anda ya, semua. Curriculum apa? Oke, curriculum. Hah? Tantangannya apa? Tantangannya adalah produk gua. Hah? Yang pertama baru 3 SKU. Yang pertama produk ya, yang kedua ya manajemen pasukan. Yang masih makanya saya belajar di Extreme Leadership itu karena saya mau bukan ada progres dulu gitu ya. Besok. Ya, saya mau belajar lebih ke arah bagaimana cara menenangkan mereka dan bagaimana cara membuat semua pasukan itu jadi satu visi dan misi. Iya. Itu sih. Jadi posisinya sekarang isunya ada isu di produknya masih kurang produk atau? Sekarang kita lebih kekurangan produk lagi. Ya itu karena itu kan kita kalau pasukan kan kadang kita nggak bisa bikin forecastnya ya. Tiba-tiba si A orderannya melonjak, tiba-tiba si B melonjak malah keluar dari forecasting kita gitu. Iya. Bisa overload kan. Jadi sekarang kita udah kekurangan lagi. Berarti lagi nungguin produksi. Bahkan PO kedua belum selesai kita udah ngajuin PO ketiga, keempat, kelima ke pabrik gitu loh. Iya, yang ngerti. Kayak gitu. Dan out of stock itu kan kemungkinan pasukan pindah ke brand sebelah kan. Nah, itu kalau ya, maksudnya gini, dia berdiri di satu kaki brand Riglo atau ada di produk lain? Ada beberapa yang di produk lain, ada juga yang satu kaki. Cuman gini Kang, yang saya salut dan nggak kepikiran adalah karena kan di sini kan kita ada harga agen to agen. Nah jadi agen yang jualannya sedikit, ibaratnya yang nggak bisa jualan lah. Dibantu sama yang gede. Akhirnya stoknya mereka tuh keluar juga gitu. Iya, pada akhirnya. Di saat kondisi kayak gini. Iya, ngerti gitu. Marginnya tetap ada. Marginnya tetap ada, tetap bagus lah. Karena posisinya memang kalau pasukan itu kehabisan stok, biasanya tuh yang ngamuk juga kan. Ngamuk. Kita genjat juga ngamuk. Kita tolong dong Mas, ini udah 30 sekian nih, kayak gitu. Iya. Apa paling keluhan komplain paling ekstrim? Komplain paling ekstrim paling waktu kita kehabisan stok tuh ada agen yang bilang ini jangan-jangan permainan pusat ya bikin PO gini ya. Ngapain kita kayak gitu kan gitu. Iya, ngapain juga orang kita ngurusin produk yang segitu capek gitu. Ngapain kita bikin perusahaan kayak gitu. Betul. Tapi success story mereka gimana yang paling keren, paling diingat? Ada sih satu yang paling saya ingat itu dia tuh bukan karyawan lah, tapi dia jualan brand skincare lain tadinya. Tapi cuman di Riglo dia bisa omset 0,5 M sebulan. Ngeri ya, 0,5 M sebulan. Tadi ada 300 agen. Karena kita kalkulator orang ya. Kali lumayan lah ya. Artinya mereka bisa ngedapetin profit lebih gede. Profit dibandingkan brand sebelumnya. Iya, gede banget. Apa pola sukses dia? Ya cuma lebih ke arah ternak CS sih, ternak CS sama ngiklan. Tapi diajarin juga ke si agen yang lain? Kita ajarin.
Bahkan ya kita suruh dia sharing juga. Tapi hasilnya sama gak? Beda. Apa tuh penyebabnya? Penyebabnya lebih ke arah ini ya sih, kayak ngulik. Ibaratnya orang Imas kan suka ngulik banget tuh. Iya. Kalau orang ini tuh suka banget ngulik, entah itu landing Berarti page itu Imas atau orang anak mama gitu? biasa aja, cowok. Oh, Dia cowok. bisa dibilang bukan imers, tapi dia punya skill imers gitu. Iya. Gitu. Jadi dia lebih ngulik lah ya. Tapi dia lebih ngulik. Misalnya. Agent rata-rata cowok cewek? 60% cewek. Tapi 5 topnya 90% Nah, cowok. bentar gue nanya sekarang. Ownernya kan 6 orang, Iya. cowok cewek. Jadi cowok semua lagi. 5 cowok 1 cewek. Oh, 5 cowok ya? 5 cowok 1 cewek. Lo gimana? Ada yang bilang katanya harus pakai produk, ini mana? Loh, saya pakai. Oh, pakai ya? Pakai. Oh, karena skincare ya? Karena skincare, unisex juga saya bikin. Unisex ya, bukan kosmetik ya. Betul. Kalau gue masih kena nyinyiran dulu gue. Jualan dewa, jualan kosmetik, kok gue pakai lipstick, emang gitu juga, men. Iya. Mungkin kayak gitu ya. Nah, terus kalau misalkan main di skincare, sebenarnya apa sih yang membuat akhirnya ada tuh brand orang lain yang skincare kosmetik juga misalnya bisa nyampe ratusan miliar tuh. Sama ibaratnya ada yang baru-baru juga bingung. Justru kalau misalkan ketemu orang atau ketemu brand yang lebih besar itu jadi patokan buat saya sih. Maksudnya patokan apa? Patokan jauh kita tuh pasti bisa kayak gini. Bisa kayak dia juga. Iya, orang marketnya sama kok. Iya benar. Gitu. Lalu kayak apalagi yang saya kejar, let's say yang brandnya S lah ya. Ya itulah. Tahu lah. Tahu lah, semua tahu lah. Saya pengen banget ngejar mereka gitu. Oh, maksudnya 300 sebulan. Nah kan, Nggak tahu siapa kan. Ya itu terus. nah saya baru 1%-nya sebulan gitu Nah, kan. iya kan gimana ya? Nah gimana 99%-nya saya ambil gitu. Betul. Itu yang jadi kalau ketemu orang yang brandnya jauh lebih besar daripada saya. Iya, jadi termotivasi justru. Termotivasi justru. Ya, karena banyak orang merasa saingannya banyak, justru bagus saingannya Justru banyak. bagus. Iya. Bisnis yang bagus kan kalau ada kompetitor kan. Iya, kalau nggak ada pusing edukasinya. Iya. Apa pernah ngalamin? Nah, herbal itu. Wah, kompetitor banyak. Oh, waktu awal-awal kan enggak, kan herbalnya baru dari luar kan. Herbal dari luar kayak ya chiasi dan seterusnya. Iya. Itu kan booming karena pada saat ada Dokter Zaiul Akbar saat itu. Iya. Sebelumnya kan Tapi beliau sekarang masih naik loh, Ustaz Zailul itu. iya. Kenceng juga tuh madunya, gua mau cerita sama temennya. Gua gak mau cerita nakal di sini kayak enak. Iya, jangan lah. Iya. Iya. Jadi intinya tetap berjuang di Riglo ini yakin bahwa bisa gede juga untuk Indonesia, brand Indonesia ya. Iya, yakin banget. Iya. Ini menarik ya karena produk skincare kosmetik termasuk usaha yang kalau saya bikin workshop tuh alumninya banyak yang usahanya itu gitu. Ya kan sampai ada yang jual data pertumbuhan skincare tuh sampai puluhan juta kok. Iya. Pertumbuhan sampai 2035 ya. Ini lagi musim endorse anak Korea, tertarik gak? Gitu sih. Kan banyak deh gitu kita Korea kan. Iya, Endorse seperti itu loh. Twice gitu-gitu Oh ya. ya, adalah gitu kan. Nggak tertarik. Tertarik. Cuman kalau misalkan lihat nilainya ya nggak tertarik. Itu bukan karena tertarik. Bukan duitnya. Tapi kan Gede budgetnya. Iya, ya ada yang bilang gede, ada juga yang bilang dibayarin sama marketplace gitu. Oh, sengaja. Ya kayak ya ngeliat marketplace A nih, brand dia naik di marketplace ini, yaudah deh kita bantuin exposure-nya. Oh, ada kayak gitu polanya. Ada kayak gitu. Masya, ngeri ya. Sampai kayak di New York Times. Iya. Itu kan ada juga yang dibayar marketplace. Iya. Demi naikin exposure di MP-nya juga. Iya. Ini ngeri, saudara-saudara ya. Kalau misalkan kita pakai uang ibaratnya uang tabungan perusahaan gitu, waduh langsung habis ini. Orang pernah dengar tuh endorse BTS tuh satu orangnya 18 M. Iya, betul. Sepersekian saya. Nah, kan. Tapi kalau diperhatikan salah satu bahkan gua itu. Iya. Kan dia banyak. Makanya. Songong. Tapi ya, plan 2002 apa untuk Riglo sendiri? 2022 plannya adalah Product development lebih Product banyak. developmentnya kita lebih Pasukan akuisisi pasukan? akuisisi pasukan kita mau masuk ke distributor, bismillah. Oke. Karena kita belum buka distributor kan. Ya, reseller agent. Agent enggak? Agent enggak, reseller enggak? Harus enggak? Reseller enggak. Jadi kalian maksudnya cuma dari agen doang? Agen doang. Jadi reseller tuh kita berikan ke agen. Silakan yang mau buka. Silakan yang mau buka Tapi reseller. kan bantu promosi reseller enggak? Oh, berudak yang pengen jadi reseller mau gua join ke Ada aja kita bantuin juga. Oke. Kita bantuin. Distributor dibuka angka berapa nanti? Mungkin 300 sampai. Brand sebelah 3M loh. Ah, serius? Woi, serius. Ya teman di awal Iya, bukan joinnya, repeat order every-month-nya 3M. Oh, Minimal repeat loh, order. bro. Masa saya ayo. Ya saya mau coba dulu 300 sampai 500 lah. Oh iya, gas dulu lah ya. 300 dulu. Iya. 300 dulu.
Masya Allah, ini luar biasa nih. Mungkin apa pesan buat teman-teman UMKM yang sekarang 2020 berjuang pengen bikin brand kayak dulu apa sebelum penutup kita? Pesan buat UMKM, bukan buat UMKM udah punya brand buat semua lah ya. Semua. Prinsipnya adalah setiap orang tuh pasti sukses. Iya. Yang membedakan hanya ruang dan waktu aja. Widih, dan aku. Kalau ya kan kita hanya ruang dan waktu. Kita nggak tahu sukses di mana dan kapan gitu. Iya. Kita nggak tahu sendiri. Makanya itu jalanin aja yang sekarang ada di depan mata kita, syukurin. Kita syukurin. Syukuri. Itu lah. Oh iya benar juga. Syukurin lo. Syukurin. Ya disyukuri. Apapun kesempatan yang datang, kalau misalkan memang bisa kita ambil, ya kita ambil. Karena kita siapa tahu di ruang itu kita bisa sukses atau di waktu itu kita bisa sukses. Bagaimana kalau misalkan itu terjadi sama pasukan lo ya gue nanya? Ya Kalau saya ambil peluang, berarti sebenarnya kita jangan, udah fokus di sini. nah makanya kalau di saya itu saya bikin jenjang karirnya kan sampai ke brand owner gitu. Kita udah siap ngelepas distributor kita suatu saat nanti punya brand sendiri. Ridho pasrah gitu. Insya Allah. Yakin lu? Lu nggak yakin? Kan produksinya di pabrik saya. Oh, gitu. Jadi apapun brand lu, tetap kantongnya masuk kantong gue juga. Iya, gitu. Gitu. Rekor gue pengen tahu rekor penjualan. Pas launching kah atau misalkan selama reguler berapa piece mungkin? Desember sih. Apa itu berapa? Desember itu 30.000 nyampe 10.000? 70.000 Bisnis, nggak tahu nggak dihitung ya, omset merah ya. Luar biasa ini Ramadi, Masya Allah. Buat anda yang kepo, follow aja akunnya Revandi nanti di Instagram, di layar ada lah ya. Yang join icon juga monggo silahkan ke. Makasih banyak bro ya. Ya. Ini makasih banyak nyampe dari Imars berubah jadi business owner, bisa sukses luar biasa. Nah, tinggal anda ikutin jejaknya. Sampai jumpa di video berikutnya.